Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada hari ini kita akan menambah pembelajaran kita tentang bab dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Dalam bab ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian haji itu sendiri, dan yang kedua adalah syarat wajib haji, rukun haji, sunat haji, dan begitu juga pengertian umrah, syarat umrah, rukun umrah, dan wajib umrah, dan larangan haji dan umrah, dan yang terakhir adalah hikmah haji dan umrah. Baik anak-anak sekalian, kita masuk yang pertama. Apa itu sebenarnya haji? Haji itu menurut bahasa adalah menyengaja. Jadi orang haji itu adalah orang yang sengaja ya, mempersiapkan ya, bukan kebetulan. Jadi haji secara istilah adalah sengaja mengunjung Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi orang haji pergi ke sana untuk melaksanakan ibadah yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaan ibadah haji ini tentunya ada syarat wajib haji. Sebab kalau tidak kita ketahui syarat dan wajibnya, tentu kita tidak akan mengetahui apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Syarat wajib haji itu yang pertama adalah Islam, ya, orang Islam yang diwajibkan. Yang kedua adalah baligh. Jadi anak-anak kecil yang dibawa oleh orang tua dia belum balik, itu belum diwajibkan. Nanti kalau dia besar, kalau dia punya uang, wajib lagi melaksanakan ibadah haji. Yang kedua tiga adalah berakal sehat, ya. Yang keempat adalah merdeka, dia bebas, ya. Yang terakhir adalah mampu, ya, kesanggupan fisik, baik materi, keamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi kata-kata mampu ini, mampu fisiknya, mampu ekonominya, ya, dan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ada 5 ya syarat wajib. Ya, kalau yang 5 ini sudah dimiliki, maka dia sudah wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Yang berikutnya adalah rukun haji. Rukun haji yang pertama itu adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram itu adalah niat, ya. Ihram disertai dengan niat. Ya, jadi niat, nanti ada niat di mana kita harus berniat di saat melaksanakan ibadah haji tersebut, ya. Ada tempat-tempat tertentu ihram, ya. Ketika baca ihram, pakai ihram, pakaian serba putih, ya. Ketika itu kita dianjurkan untuk asatian, niat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang kedua adalah wukuf. Apa itu? Wukuf itu dilakukan di padang Arafah. Mulai tergelincir matahari, ya, waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenam matahari. Jadi wukuf ini merupakan rukun wajib haji, harus hadir, ya. Harus hadir di sana. Di saat kita sakit misalnya, kita harus digotong ke sana. Sebab ini rukun. Kalau tidak dilaksanakan, tidak bisa hadir, maka haji tidak sah. Nah, yang berikutnya adalah tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad. Ka'bah berada di sebelah kiri. Jadi Ka'bah itu berada sebelah kiri dan kita mengelilinginya. Ya, sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad. Itu, ya. Yang berikutnya adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah. Mulai dari Safa dan berakhir nanti
berakhir ya, mulai berlari kecil dari Safa sampai ke Marwah. Jadi sebanyak 7 kali. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Jadi sebanyak 7 kali nanti. Yang berikutnya adalah tahallul. Ya, tahallul itu adalah menghalalkan sesuatu yang dilarang. Ya, dilarang artinya apa? Apa yang dilarang di saat melaksanakan ibadah haji, seperti memakai pakaian berjahit, apa namanya lagi, mungkin pakai minyak wangi-wangian, itu dilarang di dalam melaksanakan ibadah haji. Tetapi setelah tahallul, yaitu pencukuran rambut, buat laki-laki disunahkan cukur, buat perempuan sekurang-kurangnya 3 lembar, 3 helai rambut ya dipotong. Ya. Setelah itu dilaksanakan, maka kita sudah dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Yang berikutnya adalah tertib. Tertib itu apa? Mendahulukan mana yang dahulu dan mana yang kemudian ya. Oke. Wajib haji. Wajib haji itu yang pertama adalah ihram dari miqat. Ya, ada tempat-tempatnya di mana kita harus pakai ihram. Ya, ada tempat-tempatnya. Wajib ya. Yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah. Di malam Muzdalifah ini untuk apa? Ya, malam di Muzdalifah ini setelah kita berada di pada Arafah, kita menuju sana untuk mengambil batu-batu kecil ya, untuk melaksanakan melempar besok di jumrah ya. Sunat ya, dianjurkan kita. Jadi kalau kita tidak bermalam, kita nanti ada kena denda. Ini wajib. Tapi kalau kita tak hadir, tidak bermalam, ibadah haji kita tetap sah ya. Tapi harus bayar dam ya, bayar denda dia. Yang berikutnya adalah melontar jumrah Aqabah pada hari raya, jadi pada tanggal 10 ya, 10 Zulhijjah. Berikut adalah melontar 3 jumrah, Jumratul Ula, Jumratul Usta, dan Jumratul Aqabah. Kapan itu? Ya, 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dengan batu kerikil sebanyak masing-masing 7 batu kerikil. Ini juga merupakan wajib haji ya. Yang berikutnya adalah bermalam di Mina. Jadi ketika kita melontar jumrah ini, kita dianjurkan untuk bermalam di Mina ya, bukan di kemah kita tapi di Mina. Jadi kalau ada di antara tidak bermalam di Mina, nanti kita terkena dam ya, nak denda dia ya, tapi hajinya tetap sah. Nah, berikutnya adalah tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf yang dilakukan sewaktu kita akan meninggalkan Mekah. Ada tawaf perpisahan. Jadi ketika kita sudah melakukan tawaf wada, kita sebenarnya tidak dibolehkan lagi untuk tinggal di Mekah ya, di Ka'bah, sebab kita sudah melaksanakan tawaf perpisahan karena kita mau pulang. Sebab ketika itu barang-barang kita sudah dimasukkan ke dalam pesawat dan tinggal kita saja. Setelah tawaf, maka ketika itu kita akan meninggalkan selamat tinggal. Oke? Dan berikutnya adalah tidak melakukan perbuatan terlarang. Jadi ketika kita melakukan perbuatan terlarang, apa yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji, kalau kita lakukan, maka kita akan kena denda. Jadi yang wajib-wajib ini kalau kita langgar, maka ada nanti dendanya, tapi hajinya tetap sah. Beda dengan rukun ya. Kalau rukun, kalau kita tinggalkan, hajinya tidak sah. Oke. Dalam pelaksanaan ibadah haji ada yang sunat. Apa yang sunat? Ya, baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, kita dianjurkan sebanyak mungkin untuk ya membaca talbiyah. Sampai nanti melontar Aqabah, melontar Jumratul Aqabah pada hari raya ya, kita dianjurkan sebanyak-banyak mungkin bertalbiyah memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu sunat hukumnya ya, dianjurkan. Jadi kalau ada orang diam enggak apa-apa. Tapi untuk apa kita melaksanakan haji kalau kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala? Nah, berikutnya adalah apa berdoa sesudah membaca talbiyah. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa ya. Bukan hanya di Arafah, bukan hanya di Mina dan lain sebagainya. Memang kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa, terutama di saat kita berada di Arafah ya. Berada di Arafah, bahkan di mana-mana pun kita dianjurkan, walaupun ada tempat yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Oke.
Yang berikutnya adalah membaca zikir sewaktu tawaf. Zikir ya, itu juga ya. Jangan kita pula tawaf coba berkeliling tidak baca apa-apa. Ya. Tawafnya tetap sah, tapi kalau kita membaca zikir sewaktu tawaf, ya itu disunatkan, pahalanya cukup besar. Nah, yang kedua adalah salat 2 rakaat sesudah tawaf, ya. Yang tiga adalah masuk ke Ka'bah. Jadi ini merupakan sunat melaksanakan ibadah haji. Kalau kita lakukan, haji kita tetap sah, ya tentunya kita tidak dapat pahala-pahala yang besar, ya. Oke. Berikutnya adalah larangan. Ini apa larangan yang harus kita hindari di saat kita melaksanakan ibadah haji atau umrah? Ya, satu di antaranya bagi laki-laki, ya, dilarang memakai pakaian yang berjahit, dia bersulam atau diikat kedua ujungnya, misalnya menutup kepala. Artinya apa? Semua pakaian yang berjahit itu tak boleh dipakai buat laki-laki. Bahkan maaf-maafnya kita tak dilarang untuk pakai kolor saja, ya. Pakai kolor pun dilarang kita untuk pakainya. Artinya apa? Kita hanya berpakaian tok, pakai ihram saja. Ya. Oke. Berikutnya sementara bagi perempuan, ya, menutup muka dan kedua telapak tangan. Menutup ya muka dan kedua telapak tangan. Jadi semua ditutup kecuali muka dan kedua telapak tangan. Itu yang tak ditutup. Ya, beda dengan laki-laki, ya. Perempuan menutup semua wajah kecuali muka dan telapak tangan maksudnya. Yang berikutnya adalah larangan bagi laki-laki dan perempuan, ya. Itu apa? Memakai wangi-wangian. Ya, nggak boleh pakai wangi-wangian, ya. Walaupun pakai wangi-wangian itu sunat hukum ya, apalagi yang tidak beralkohol, ya. Tapi di saat pelaksanaan ibadah haji, nah, itu dianjurkan jangan dipakai. Ya, dilarang itu, ya. Agar nanti aroma-aromanya itu tidak membawa sesuatu pikiran-pikiran yang negatif dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah menghilangkan rambut atau bulu-bulu badan. Jadi di saat kita melaksanakan haji, kita nggak boleh yang namanya motong rambut, kuku, mujuk bulu roma, tidak dilarang, ya. Yang berikutnya adalah akad nikah. Jadi di saat kita masih pakai ihram, kita nggak boleh akad nikah di sana. Kalau sudah selesai nanti setelah tahallul baru, oke? Yang berikutnya adalah berhubungan suami istri. Ini tak boleh, ini berbahaya kali, ya. Yang berikutnya adalah memburu binatang, ya. Ada binatang yang ada di sana kita panah, ya, kita tembak, ya. Dalam pelaksanaan ibadah haji itu sangat dilarang. Oke. Berikutnya adalah umroh. Ya, umroh itu apa? Umroh itu berkunjung. Ya, berkunjung ke Ka'bah melaksanakan tawaf, sa'i, dalam waktu-waktu yang tidak ditentukan. Jadi kalau umroh ini waktunya tidak ditentukan kapan, ya. Kalau haji tetap di bulan haji, kan. Kalau umroh kapan saja, ya. Oke. Apa syaratnya? Ya, wajib umroh itu ada Islam. Oke, Islam, balik, berakal, merdeka. Sebab orang-orang tak Islam ya tak boleh mengunjungi makam-makam Rasul, ya. Yang berikutnya adalah rukun umrah. Rukun umrah itu apa? Ihram. Ya. Pakaian ihram, pakaian putih, ya, yang tidak berjahit buat laki-laki berniat. Tawaf juga itu rukun, harus dikerjakan sa'i. Berikutnya ada tahallul, ya, memotong rambut atau mencukur rambut, tertib. Apa yang tak ada di rukun umrah? Yang tak ada di rukun umrah ini adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf ini hanya dalam pelaksanaan ibadah haji, kalau umrah tidak. Oke. Wajib umrah adalah, ya, ihram dari miqat. Nah, miqat itu apa? Ada tempat-tempatnya, ya. Ya, tempatnya kapan pakai ihram, ya, di mana, ya, itu ada tentu, wajib sudah ditentukan. Yang berikut adalah menjauhkan segala larangan umrah. Apa yang dilarang dalam haji itulah dilarang dalam umrah, jangan dilaksanakan. Oke, adakku, yang berikutnya adalah hikmah. Ya, ini terakhir, hikmah haji dan umrah. Apa hikmah haji dan umrah? Menghapuskan semua dosa kecil dan mensucikan diri. Itu hikmah, ya. Orang melaksanakan ihram haji, kalau hajinya itu diterima oleh Allah, maka hapuslah semua dosa-dosanya. Ya, berikutnya yang kedua adalah meningkatkan keimanan, ya, dengan kerinduan kepada Baitullah. Jadi orang yang melaksanakan haji imannya semakin kuat, seolah-olah Allah itu dekat pada dirinya, apalagi berhadapan dengan Ka'bah itu sendiri.
Yang ketiga adalah mengingat akan perjuangan Rasul. Banyak sejarah-sejarah sana yang dilihat yang membuat hatinya tergugah bagaimana Rasul itu berjuang Islam. Yang berikut adalah melatih diri sabar, disiplin. Anda harus sabar. Tak boleh kita berdesak-desak, tak boleh maki, tak boleh apa-apa, ya. Harus sabar. Terakhir adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Jadi kita syukur, ya, bahwa kita sehat dan dapat melaksanakan berkunjung ke Baitullah. Oke. Jadi ini yang terakhir, apa manfaatnya secara umum? Secara umum manfaatnya dalam pelaksanaan ibadah haji umrah menciptakan rasa persatuan. Umat Islam yang bersatu. Ya, bersatu seluruh dunia hadir di tempat yang sama. Apalagi mempererat tali persaudaraan sama umat Islam. Di sana ada orang Negro, ada orang ini, orang ini. Apalagi dia berdakwah. Di sinilah nampak nanti orang-orang bahwa Islam itu bersatu, dan mungkin di luar Islam akan takut bahwa Islam itu bersatu tanpa ramai, sama-sama putih dan sama memuji Allah. Yang terakhir adalah lebih mengutamakan kepentingan agama daripada penting abadi. Maka di sana nilai-nilai agama itu lebih utamakan, ya. Maka tidak ada sesuatu yang dilanggar di sana, ya. Kita selalu sabar. Untuk apa? Untuk mendapatkan haji yang mabrur. Oke, anak-anakku, nanti kita akan uraikan secara mendetail lagi di saat jam nanti. Ya, akan kita uraikan bagaimana cara pelaksanaan secara mendetail. Ini saja dulu, dan mudah-mudahan ini ada manfaat buat kita semua. Nanti akan kita uraikan secara mendetail lagi. Oke? Demikianlah, lebih kurang mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.